Perkenalkan, nama saya Niwayan Rustumahendri dengan NIM 18130411013 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Kegiatan 4 yaitu mengenai golongan darah yang bertujuan yaitu untuk menentukan golongan darah seseorang dengan sistem A, B, 0, dan resus. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, atau molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Nah, reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi, yaitu penggumpalan sel darah merah, maka antigen disebut juga aglutinogen, sedangkan antibodi disebut juga aglutinin. Yang pertama, apakah fungsi dari penggolongan darah? Penggolongan darah berfungsi saat diperlukannya transfusi darah atau mendonorkan darah. Transfusi darah ini merupakan suatu pemberian darah lengkap atau komponen darah seperti plasma, sel darah merah, atau trombosit, yang dimana tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan klien terhadap darah sesuai dengan program pengobatan. Transfusi darah secara universal dibutuhkan yaitu untuk menangani pasien anemia berat, pasien dengan kelainan darah bawaan. Kemudian juga perlu diperhatikan yaitu mengenai pengaruh faktor resus pada transfusi darah. Jika seseorang memiliki darah resus negatif, diberikan darah dari donor resus positif akan segera memproduksi aglutinin anti-RHD. Transfusi tersebut pada awalnya tidak membahayakan, tetapi transfusi darah yaitu resus positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah donor karena aglutinin anti-RHD pada resipien yang terbentuk sudah banyak. Hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit sehingga hemoglobin terlepas bebas ke plasma darah. Akibatnya, ginjal harus bekerja keras yaitu mengeluarkan sisa pecahan sel-sel darah merah tersebut, yang dimana kondisi ini bukan hanya menyebabkan tujuan transfusi darah gagal, tetapi juga akan memperparah kondisi resipien. Yang kedua, pada transfusi darah, sistem penggolongan darah apa yang umumnya diperhatikan, mengapa demikian? Jadi, yaitu pada transfusi darah, sistem penggolongan darah yang harus diperhatikan adalah golongan darah dari pendonor dan resipiennya. Nah, jadi pada penggolongan darah sistem A, B, dan 0 ini dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen, yaitu aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi aglutinin tipe anti-A dan tipe anti-B di dalam plasma darahnya. Nah, untuk penggolongan darah sistem AB0 ini dapat dilihat pada tabel. Mengenai penggolongan darah sistem resus. Nah, jadi pada penggolongan darah sistem resus berdasarkan ada atau tidak adanya aglutinogen antigen RHD, yaitu pada permukaan sel darah merah. Nah, antigen RHD ini berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu yang memiliki antigen RHD disebut resus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut resus negatif. Individu resus negatif tidak memiliki aglutinin anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi aglutinin anti-RHD jika bertemu dengan darah, yaitu resus positif yang mengandung antigen RHD. Yang ketiga yaitu mengenai rincilah reaksi, yaitu pada penggumpalan yang terjadi pada masing-masing antisera yang digunakan dalam video praktikum yang sudah dicermati. Jadi, pada pengamatan pertama yaitu serum anti-A, anti-B, dan serum anti-AB menunjukkan penggumpalan pada serum anti-A dan serum anti-AB. Dan pada serum anti-B tidak mengalami penggumpalan, maka golongan darahnya adalah A, yaitu resus positif. Kemudian pada pengamatan kedua, serum anti-A, anti-B, dan serum anti-AB menunjukkan pada serum anti-A tidak menggumpal, sedangkan serum anti-B dan AB menggumpal, maka darah tersebut bergolongan B, resus positif. Kemudian pengamatan ketiga, serum anti-A, anti-B, dan serum anti-AB menunjukkan ketiganya tidak terjadi
penggumpalan, maka darah tersebut memiliki golongan darah 0, yaitu resus positif.